Sudah berapa hari Anda tinggal di rumah? Sudah ada yang memasuki minggu kedua. Saya juga sudah memasuki minggu kedua di rumah saja. Itu bagus, karena paling tidak Anda dan saya telah membantu mengurangi beban para dokter dan tenaga medis lainnya agar tak terjadi ledakan jumlah pasien dalam satu periode waktu. Kita yang mempunyai pilihan dan diberikan kesempatan untuk kerja, belajar, dan beribadah dari rumah, milikilah hati untuk melakukannya. That's the least we can do to help. Tetap semangat teman-teman. Tapi, tahukah Anda bahwa tinggal di rumah untuk waktu yang lama itu bisa membuat Anda stres atau depresi menurut penelitian neuroscience? Nggak mungkin. Aku rajin beribadah kok. Aku ngaji terus. Sholat 5 waktu juga nggak pernah lewat. Aku berdoa terus kok. Ditambah juga doa puasa pula. Ngapain pakai stres segala? Aku ini orangnya positif loh. Sabar, pasrah, apa adanya. Mana mungkin aku stres atau depresi? Pasti tidak sedikit ya dari kalian yang bilang begitu. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel kami, Membangun Positivity. Saya, Disni Saharias Raharjo. Apa sih sebenarnya stres itu? Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri atau dari luar. Tubuh bereaksi terhadap tekanan ini dengan respons fisik, mental, dan emosional. Nah, stres dapat menjadi kondisi kronis jika seseorang tidak mengambil langkah untuk mengatasinya. Menurut neuroscience, pada saat kita stres atau depresi, otak kita dibanjiri hormon kortisol dalam waktu yang terbilang lama. Apa penyebabnya? Ada banyak tentunya, dari yang kecil saja hingga yang besar sekali. Tak kena sinar matahari saja kita bisa stres. Begitu juga ketika tak bisa bertemu orang lain. Tak bisa leluasa menggerakkan tubuh atau olahraga. Tidak memakan makanan atau minuman kesukaan kita juga bisa bikin stres loh. Belakangan ini ada sebagian dari kita yang jadi ragu untuk memesan makanan lewat aplikasi yang biasa itu karena khawatir tak menjamin bungkusnya bersih dan aman. Masih banyak lagi hal-hal kecil yang bisa membuat kita stres. Karena itu berlangsung terus untuk beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa bulan mendatang. Jadi, jangan bilang Anda tak bisa, tak mungkin, atau tak akan stres atau depresi. Tinggal di rumah untuk waktu yang lama itu bisa bikin stres kalau tidak disikapi dan diatasi dengan baik. Saya baca sebuah artikel di harian The Telegraph kemarin yang mengatakan bahwa selama wabah ini, perilaku overreaktif yang disebabkan oleh ketakutan itu biasa terjadi di kalangan masyarakat. Sementara itu, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma juga bermunculan. Pada tanggal 23 Maret lalu, US CDC menerbitkan sebuah makalah di jurnal Emerging Infectious Disease mereka yang menekankan pada krisis kesehatan mental publik yang meningkat. Bahwa orang-orang berusaha keras untuk tetap positif di tengah wabah ini. Para peneliti mengatakan bahwa informasi yang mengalir deras akhir-akhir ini melalui media sosial, termasuk juga informasi yang salah ya tentunya, menimbulkan risiko besar bagi kesehatan mental publik. Lalu, jika Anda stres, apa akibatnya? Sebenarnya yang mild saja tidak terlalu terlihat. Tapi, jika Anda tes kondisi emosi Anda, maka akan terukur Anda sedang dalam kondisi stres atau tidak. Anda bisa ikuti tes online-nya di sini. Selain terganggunya emosi, ada lagi hal-hal lain yang akan terganggu. Dan Anda pasti tak ingin itu terjadi pada Anda. Yaitu fungsi otak Anda akan menurun saat stres. Iya, kecerdasan Anda akan menurun. Kreativitas dan inovasi juga menurun. Kemampuan Anda menemukan solusi juga menurun. Bahkan kesehatan tubuh pun menurun. Menurut penelitian lagi, kalau kita stres, kecenderungan kita pada kebajikan pun menurun. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menghindari stres ketika harus berdiam di dalam rumah dalam waktu yang lama. Ada yang komit melakukan rutin hariannya, seperti bekerja dan belajar. Pada jam kerja dan sekolah, mereka tetap berlaku sebagaimana layaknya sedang bekerja dan belajar di kantor atau sekolah. Ada juga yang mengisi waktu dengan berolahraga, berkesenian.
Seperti video singkat dari keponakan saya ini. Dia tidak bisa pergi ke preschool dan daycare-nya. Jadi, ini yang dia lakukan dengan ibunya yang juga work from home 2 pekan ini. Gimana? Lalu, kalau menurut neuroscience, apa kiatnya agar tak stres tinggal di dalam rumah? Ada 2 hal, meditasi dan bersyukur. Meditasi itu sebenarnya sama dengan berdoa. Sudah banyak penelitian mengenai hal ini. Penelitian-penelitian itu mengatakan bahwa perubahan yang terjadi pada otak, peningkatan hormon-hormon kebahagiaan, serta penurunan jumlah hormon-hormon stres ketika kita berdoa, itu sama dengan ketika kita bermeditasi. Jadi terserah Anda mau berdoa atau bermeditasi, dua-duanya sama manfaatnya. Kemudian bersyukur. Bersyukur itu banyak bentuknya. Menurut neuroscience, cara untuk bersyukur itu dengan menulis jurnal. Dalam beberapa video membangun positivity yang lain, sudah dijelaskan mengenai hal bersyukur ini. Ini maksudnya adalah apa yang kita syukuri itu ditulis, bukan cuma diucapkan saja. Kalau malas menulis tangan, ya kita ketik deh di komputer atau HP juga bisa. Yang penting, kita coba mengingat-ingat sedikitnya 3 hal baik yang terjadi di hari itu dan menuliskannya pada jurnal kita. Sederhana kan? Tidak mudah memang karena manusia cenderung lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi coba dulu lakukan. Coba lakukan ini setiap hari dan lihat apa perubahan yang terjadi pada diri Anda. 2 itu saja dulu kita lakukan agar hormon kortisol tak membanjiri otak kita. Sebenarnya ada beberapa tips lagi, tapi kita bahas di kesempatan yang lain ya. Oke, please stay safe, stay healthy, and stay positive. Salam positivity, saya Desni Saharia Raharjo untuk membangun positivity.